Hei, ayo sit yang benar, sit. Iya. Yeay. Oke. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay, hari ini aku ditemenin sama yang seperti kalian tahu kalau kalian ngikutin di Instagram aku. Jadi aku tuh punya 2 doggy. Nah, hari ini aku akan bikin my pet tag. Jadi banyak dari kalian yang suka tanya ke aku kan, kenapa sih kok pelihara pugs? Kenapa kok namanya Bika Kentang? So hari ini hari ini tanggal 20 Maret 2020, which aku tahu kalian juga pasti pada di rumah aja, pada self quarantine. Nah, aku juga lagi di rumah, sekarang lagi genjer-genjernya wabah corona ya kan. Jadi ini kebetulan pas lagi banyak waktu di rumah, jadi aku mau bikin videonya untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, kita mulai dari gini, aku di sini bakalan jawabin sekitar 10-20 pertanyaan yang udah aku rangkum. Jadi aku bakalan jawabin satu persatu. Oke, yang pertama, siapa nama doginya? Ini aku punya 2 doggy, namanya Bikang sama Kentang yang udah seperti kalian tahu di Instagram, oke? Terus yang kedua, how did you come up with the name? Kenapa kok bisa dikasih nama Bikang sama Kentang? Ini pertanyaan paling sering aku dapat di manapun aku ketemu orang, terus di DM juga, kenapa kok namanya Bikang sama Kentang gitu. Jadi awalnya aku tuh emang udah kepingin punya pugs waktu sebelum aku punya anjing ya kan. Aku merasa kalau pugs itu identik dengan badan yang bentuknya itu bulat, terus warnanya tuh krem ya kan, which is itu menurutku mirip banget sama potato gitu. Nah terus kalau yang Bikang itu ceritanya, aku tuh waktu punya Kentang, sebenarnya aku tuh nggak berencana punya 2 doggy, aku pengen punya 1 doang. Tapi waktu itu mereka ini sepaket, jadi ya udah aku cari lagi 1 nama yang belakangnya itu sama-sama ang gitu kan, supaya enak didengarnya. Jadi waktu itu sebenarnya aku pengen kasih nama dia itu Pisang. Tapi setelah ketemu Bikang, aku merasa karakternya tuh nggak sesuai sama nama Pisang, karena Pisang tuh warnanya kuning terus panjang gitu kan. Nah kalau si Bikang ini karakternya tuh lebih calm, lebih diam, lebih tenang gitu kan. Jadi aku merasa kayaknya kok nggak cocok ya sama sebuah benda yang warnanya kuning itu kan, kalau menurutku sih sebuah pribadi yang ceria, yang cheerful, sedangkan Bikang ini lebih diem gitu. Jadi akhirnya aku cari-cari nama yang sesuai, dan pertamanya aku mau kasih nama Bakcang, tapi karena temen SMA aku tuh ada yang panggilannya, nickname-nya tuh Bakcang, jadi aku nggak jadi kasih nama Bakcang. Akhirnya yaudah deh, aku kasih nama Bikang, karena Bikang itu kalau kalian tahu di Surabaya, Bikang Ambon itu kue yang warnanya tuh kuning terus bulat terus gendut juga gitu. Jadi menurutku cocok sama si Bikang ini gitu. Cuman akhir-akhir ini aku tuh berpikir, kenapa waktu itu aku nggak ngasih nama Kacang ya gitu. Karena Kacang kan warnanya juga, kacang yang masih ada kulitnya ya, warnanya kan juga kayak mereka gini, krem, terus kayak bentuknya tuh juga bulat-bulat gitu. Terus kalau di bahasa Inggrisin kacang sama kentang itu lebih ritme potato and peanut. Cuman ya udahlah, udah terlanjur kasih nama Bikang ya kan, udah terlanjur cocok gitu sama mukanya sama karakternya, jadi ya udah deh, kita nggak ganti nama, tetap Bikang aja ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. How old is your pet? Oke Bikang, kamu umur berapa? Bikang sama Kentang sekarang udah umur 2 tahun, which is itu termasuk junior adult di kalangan anjing. Mereka masih muda tapi udah dewasa. Ayo Bikang sini. Lagi itu, ini lagi rekam. Tuh, lihat. Tuh. Jangan mainin terus ya. Ya. Oke. Bikang suka gini guys. Oke, pertanyaan nomor 4. When did you get your pet? Aku dapat mereka itu 2 tahun lalu, tahun 2018 berarti. Oke, next kita ke pertanyaan nomor 5. What breed is your pet? Jenisnya apa? Ini juga sering ditanyain orang, karena menurutku orang awam mereka nggak tahu ini jenis apa. Mereka ini jenis Pugs, P-U-G.
Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan nomor sekian. How old were you when you get your pet? Aku umur 2 tahun yang lalu, 27, berarti 25. Aku pelihara mereka dari umur 25. Pertanyaan nomor sekian. How did you get your pet? Gimana ceritanya kok bisa dapet si Bikang sama Kentang? Oke, aku ceritain ya. Ini juga sering dapat pertanyaan. Gimana caranya aku kok bisa ketemu sama mereka. Jadi ceritanya one day temenku Catherine nge-share story temennya, ada yang tulis open adopt buat 2 ekor pug. Itu punya temennya lagi. Jadi si Catherine punya temennya lagi kayak gitu. Namanya Rindy. Aku nggak kenal sama sekali sama si Rindy, tapi waktu dikirimin storynya akhirnya aku kontak si Rindy, aku WhatsApp. Sebenarnya aku tuh mau ambil tuh 1 doang buat taruh di rumahku yang di Bandung waktu itu. Tapi karena Rindy bilangnya kayak kasihan kalau mereka dipisah, jadi kalau bisa sih mereka jadi 1 gitu. Dan waktu itu aku bilang kalau misal aku ambil dua-duanya tapi satunya aku bawa ke Surabaya gimana gitu. Terus Rindy keberatan, dia bilang dia masih pingin ketemu, jadi kalau misal liburan atau apa dia bisa kunjungin mereka berdua di Bandung kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku tanya tuh sama calon suami aku ya kan, mau nggak kalau misal sepaket nih 2 langsung gitu. Terus suami aku ya udah oke, nggak apa-apa. Oke, jadi akhirnya kita ambillah sepaket berdua. Waktu itu juga aku tuh sudah sempet upload ke stories, cariin orang tua baru buat si Bikang. Awalnya kita mau ambil si Kentang doang, tapi gimana ya, yang namanya adopt anjing itu nggak sembarang bisa adopt. Kita juga cari yang dog lover, kita juga cari yang cinta sama anjing, kita juga cari yang bertanggung jawab tentunya gitu. Jadi ya udah, akhirnya si Rindy waktu itu antar sendiri mereka berdua ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung. Rindy naik mobil ke rumah aku, terus dia lihat rumahnya. Akhirnya ya udah, dikasihlah mereka berdua ini. Oke, lanjut ya ke pertanyaan nomor 8. What is your pet's favorite food? Favorite food? Sepertinya nggak ada sih, mereka tuh doyan-doyan aja. Mereka bukan tipe yang suka makan banget, tapi juga bukan tipe yang nggak mau makan banget. Jadi kalau misal aku cobain, ya dog food suka, cuman dog food pun itu milih. Mereka wet food suka. Kalau dry food itu mereka nggak suka. Dry food lain selain Royal Canin, which is itu mahal. Tapi ya udahlah. Tapi kadang-kadang aku kasih juga makanan manusia, maksudnya makanan yang aku makan aku kasih juga ke mereka. Kecuali coklat, alpukat, kayak gitu-gitu yang nggak boleh buat anjing aku nggak kasih. Itulah. Tapi mereka nggak ada makanan yang sampai favorit banget sih. Tuh. Oke, lanjut. What is your favorite thing to do together? Favorite things to do together? Pasti Bikang. Kalau Bikang apa? Bikang sukanya apa? Kalau aku sih favorite things to do together adalah cuddling. Ya kan Bikang? Mereka nih suka banget cuddling guys. Jadi kayak gini nih. Ya udah, santai aja kayak gini. Tidur, ngorok, ya kan? Peluk-pelukan sama mami seharian. Itu yang paling kita suka sih. Oke, yuk lanjut. Do you go outdoors? If yes, where is your favorite place to go together? Kita nggak terlalu suka keluar. Sebenarnya aku pengen ajak mereka berenang, cuman karena lagi corona jadi ya udah deh, ditunda dulu berenangnya. Terus kadang-kadang sore-sore jam 4 gitu aku sering jalan sama mereka, ajakin mereka jalan pakai list, jalan keliling kompleks itu aja. Ini nggak Bikang? Dan tuh mereka suka banget sih. Mereka kalau lihat aku udah bawa listnya, mereka langsung kayak lompat-lompat gitu. Wih, kecelek ya, kecelek le anaknya mami le. Oke, next. What is a bad habit that your pet has? Bad habitnya, oh itu bad habit. Bad habitnya sih apa ya? Oh ini, aku tahu. Kadang tuh mereka masih suka iseng kalau misal aku kandangin tuh ya di parkiran yang dekat mobil itu kan aku ada kandang tuh di situ. Mereka masih suka pipisin kandangnya, padahal mereka tuh tahu itu nggak boleh. Jadi kayak mereka tuh jengkel gitu loh dikandangin, kencingin biar cepet dikeluarin, padahal itu aku marah banget karena mereka tuh sudah tahu sebenarnya mereka bolehnya tuh pipis di mana. Tapi ya gitu, kalau misal
suka iseng lah gitulah, suka iseng. Dan mereka ini menurutku cukup stubborn, kayak keras kepala gitulah. Tapi emang karakternya Puck itu memang agak stubborn sih. Oke, next. What is the best thing about your pet has? The best thing is everything. Everything about Bikang Mami love ya. Semuanya tentang Bikang. Semuanya. Tentang juga. Tentangnya lagi bobo guys. Aku sukanya mereka itu karena mereka tuh suka cuddling. Jadi emang aku tuh pingin banget punya anjing yang bisa dipeluk-pelukin, pingin punya anjing yang nempel, yang bisa di emak kayak begini, yang di emak gini bisa. Terus aku suka sama anjing yang sabar, which is itu ada semua di karakternya Pugs. The best thing lagi, satu lagi nih yang paling penting, mereka ini tidak pernah menggonggong guys. Sampai kalau misal Bikang ataupun Kentang itu kayak keluarin suara, aku tuh berasa happy banget karena kayak wow, ternyata suaranya kayak gini gitu, ternyata gonggongannya kayak gini, ternyata suaranya Bikang kayak gini, suaranya Kentang kayak gini. Soalnya literally mereka nggak pernah gonggong. Jadi ada orang baru, ada ada kurir antar paket lah, ada Pak Gojek lah, ada siapapun lah, mereka tidak pernah menggonggong. Itu menurutku entah itu plus atau minus. Bisa dibilang plus juga karena mereka nggak berisik, tapi bisa dibilang minus juga karena mereka bukan tipe anjing yang bisa jaga rumah. Jadi cuman anjing yang buat senang-senangan, buat dipeluk-peluk doang kayak gitu. Oke. Next, what is the naughtiest thing your pet has ever done? Yang paling nakal, pernah nih satu kali kita barusan aja kejadian. Jadi waktu udah gede nih, waktu udah umur 2 tahun, kan mereka tuh suka iseng ya. Jadi aku waktu itu sama suami aku itu kita pergi ke Bandung naik mobil, dan waktu itu kita di mobil tuh bawa bantal sama guling. Terus di rest area kita tuh mau makan. Nah kita akhirnya makan, mereka berdua nih kita tinggalin di mobil tuh. Kita makan sebentar, paling cuman nggak sampai setengah jam. Kita makannya juga cepet-cepet. Waktu itu masih pagi banget, masih subuh, masih belum ada matahari, kayak masih jam 4 subuh gitu. Kita buka kacanya sedikit, terus kita tinggalin dia di mobil gitu kan. Pas balik tahu nggak sih, yang namanya bantal udah dipipisin entah sama siapa nggak tahu. Itu dipipisin bantal sampai suamiku tuh marah banget karena oh my god, mobilnya jadi kotor, terus bantalnya udah kayak kena ngompol gitu, gede banget, kuning, terus bau banget. Jadi ya menurutku itu hal ternakal yang pernah mereka lakukan, pipis di bantal. Oke, next. What is the funniest memory involving your pet? The funniest memory apa ya? Yang paling lucu itu sebenarnya banyak sih, banyak banget yang paling lucu. Kalau kalian gini deh, hal-hal lucu yang aku pernah rekam tentang mereka itu semua ada di highlight Instagram aku. Kalian bisa lihat di situ. Banyak banget story yang aku highlightin tentang mereka. Satu highlight kan isinya 100 video tuh, 100 Insta story tuh. Itu nggak cukup, jadi aku punya 3 tentang mereka. Kalian bisa lihat di situ. Pokoknya itu lucu banget. Kalian boleh nonton semua the story of Bikang and Kentang di highlight story aku. Oke. What is the hardest thing about being a pet owner? Tanggung jawabnya sih, tanggung jawabnya menurutku berat banget karena nggak selamanya mereka tuh sehat, nggak selamanya mereka itu bersih gitu kan. Aku udah punya anjing tuh dari aku kecil sih, jadi waktu dari aku bayi itu papa mama aku udah punya anjing. Ngeliat bagaimana papa mama aku ngerawat anjing, gimana mereka kutuan lah, gimana mereka pipis sembarangan lah, cara ngajarinnya gimana. Dulu waktu anjingku meninggal yang dulu-dulu itu susahnya being a pet owner adalah waktu mereka sakit. Gila guys, kalau misal anjing sakit itu biayanya mahal banget. Jadi kalau kalian nggak matang dan nggak mantap secara finansial, untuk paling nggak untuk ngerawatin mereka lah, kalau misal mereka kutuan atau mereka jamuran atau mereka kupingnya kena bakteri atau apa, mending kalian nggak usah pelihara anjing. Itu pesan dari aku ya. Apalagi ya, kamu harus komitmen. Itu tuh benar, harus komitmen. Karena aku selama dari kecil pelihara anjing itu tidak pernah kita buang waktu mereka sakit atau waktu mereka kutuan atau mereka sakit kulit atau mereka sakit
Pernah tuh anjingku tuh sakit hernia, bayangin, jadi dia tuh nggak bisa pipis. Itu pun mamaku sampai harus operasi tuh kayak berapa kali ya, sampai di kateter, sampai dikasih selang di kelaminnya kayak gitu-gitu, sampai akhirnya anjing itu meninggal. Aku pernah tuh nangis sama mamaku berdua selama benar-benar 2 minggu penuh, matanya bengkak. Jadi kita nangis berhari-hari, kayak 2 minggu tuh kita nangis terus. Waktu itu aku masih kecil, aku ingat banget. Cuman rasa sakit hatinya tuh gimana ya, kayak bolong banget hati tuh, kayak patah hati. Ya the hardest thing tuh waktu mereka lagi susah, lagi sakit, sama waktu mereka meninggal. Itu sih menurutku the hardest thing being a pet owner. Okay, next. What is the most rewarding thing about being a pet owner? The most rewarding thing. The most rewarding itu ketika anjing-anjing aku berhasil mencapai umur tertua mereka dan mereka meninggal dengan happy, dengan penuh cinta di rumah. Itu menurutku rewarding banget karena mereka tuh udah mencapai umur maksimalnya. Jadi kalau misal udah mencapai umur segitu, berarti aku merasa aku berhasil dong pelihara mereka dari aku dapat sampai mereka tua, sampai mengakhiri hayat mereka. Menurutku kayak gitu. Okay, next. Does your pet have a nickname and what is it? Nickname. Oke, sini. Ini pertama, nickname buat maaf ya, mami bangunin Kentang. Ini si Kentang. Nickname-nya banyak banget sih. Kadang aku panggil dia Kumintang, terus papinya panggil dia Gojitang. Terus aku kadang-kadang panggil dia Umi karena dari kata kumi gitu, kayak Kumintang. Terus akhirnya aku panggil dia Umi gitu. Kentang, Kumintang, Umitang, Gojitang. Aku pernah panggil dia Samgyoptang juga. Terus kalau si Bikang biasanya aku panggil Bikang, Bimukang, Ikang, Cukang, Imukang, Imu. Banyak banget guys. Kalian pasti juga gitu, aku tahu. Semua pet owner kayaknya kayak gitu deh. Semua yang punya doggy, yang punya kucing pasti suka kayak gitu. Gitulah, gemes. Ya kan, Mi? Okay, next. Have you ever taught your pet any tricks? If so, what? Tricks juga aku ajarin beberapa ke mereka, tapi tricks dasar. Jadi kayak misal kalau mau kasih snack harus kasih hands, terus door, kalau di door gitu mereka bisa bobok gitu kayak pura-pura mati gitu. Terus bisa down itu tiarap, aku harus kayak tepuk lantai terus ya kayak aku bilang down gitu, mereka bisa down. Terus mereka bisa pai-pai, tapi nggak sempurna pai-painya. Cuman mereka ngerti kalau aku bilang pai, mereka bakalan kayak naik terus gini-gini. Udah sih itu aja, kayak trik-trik dasar gitu. Aku lagi pingin ajarin mereka spin yang muter-muter itu, tapi belum ada waktu. Jadi mungkin nanti kalau mami banyak di rumah ya Tang ya, mami ajarin yang baru ya. Oi, ditinggal bobo guys. Diajak ngomong tuh loh, diajak ngomong kok malah merem. Umi Tang, Umi, buka matanya Umi. Melek, Umi, melek. Oke, next. Ini udah habis nih, pertanyaannya udah habis. Tapi aku tuh sering banget dapat pertanyaan juga, gimana cara bedainnya Bikang sama Kentang. Si Bikang itu lebih gede, si Kentang ini badannya lebih kecil. Kalau misal kalian pegang gitu, kalian bakal kerasa nih, oh yang ini lebih gede nih, yang ini lebih kecil gitu badannya. Bikang tuh mami nak. Mak, kamu tuh mami. Bikang sini. Sini Bikang, duduk. Oh, good boy. Nah, terus ini nih kalian bisa lihat, si Bikang itu lidahnya lebih panjang dari Kentang. Jadi dia tuh suka melet. Tuh lihat, tuh dia melet terus tuh kayak gitu tuh. Resting face-nya tuh kayak gitu. Pokoknya kalau kalian lihat melet itu Bikang. Karena si Kentang sama sekali dia nggak pernah melet. Terus Bikang itu dahinya hitam guys, ininya hitam, ada lebih gelap daripada si Kentang. Kalau si Kentang tuh sininya lebih terang, lebih putih gitu. Terus si Kentang itu ini kepalanya tuh nonong, kayak lebih nonong lah, lebih kecil, lebih nonong. Kalau si Bikang itu dia lebih ceper ke samping ya, gimana ngomongnya, lebih lebar. Jadi Bikang tuh kayak begini, Kentang tuh kayak begini, tapi ke atas gitu. Ini guys ada satu pertanyaan lagi yang ketinggalan, yang sering ditanyain, kenapa kok pilih jenisnya Pugs? Why Pugs gitu kan?
karena menurut mereka tuh Pax itu jelek banget, kayak jenglot, kayak mukanya hitam, terus kayak pesek kan, pokoknya secara penampilan tuh nggak lucu, secara penampilan tuh nggak cantik gitu kan. Oke, aku bakalan jawab di video ini karena aku itu di rumah mamaku di Surabaya itu aku punya anjing kecil campuran mixed breed, dan dia itu lovable banget. Jadi dia tuh sabar, dia nggak pernah marah, sabar banget deh pokoknya. Dan usut punya usut, aku cari tahu orang tuanya itu dia ada keturunan dari Pax, entah dari mamanya atau dari papahnya, aku nggak tahu. Dia ini keturunan Pax. Jadi dari saat itu aku jadi mulai kayak cari-cari Pax itu yang mana sih, Pax itu karakternya gimana sih, dan ternyata ada sedikit kemiripan sama anjingku yang di Surabaya. Jadi semakin aku mencari tahu tentang Pax, aku semakin suka, semakin cinta, dan aku kepingin punya, ceritanya gitu. Kenapa kok bisa suka? Karena sering lihat di internet, jadi di Instagram itu sering kayak ketemu video-video dari anjing Paxnya orang-orang lain. Dan Pax itu aku lebih suka ke karakternya ya. Jadi karakter mereka tuh karakter anjing yang sabar, yang gak galak, sama orang baru pun gak galak. Jadi kalau mereka ketemu sama orang baru, meskipun tampangnya kayak gini, jadi orang-orang tuh banyak yang bilang kayak, tapi kayaknya tampangnya galak ya gitu. Mereka sama sekali gak galak. Jadi mereka ini bener-bener anjing yang jinak. Mereka ini family dog, aman buat anak-anak karena bener-bener mereka tuh diapa-apain mereka nggak akan gigit. Jadi mereka kayak di itu mereka diem aja guys. Tuh kan diem aja. Sama orang baru pun kayak gitu, sama strangers pun juga kayak gitu. Jadi aku lebih takut mereka diculik sih sebenarnya daripada ini, karena mereka sama sekali nggak gigit dan mereka baik banget. Terus karakternya itu ya kayak gini nih, suka nempel, suka cuddling, terus manja banget. Kalau kalian lihat di instastory aku ya, mereka tuh sangat manja. Jadi manjanya tuh melebihi jenis anjing apapun menurutku ya. Nih bisa kayak gini nih bisa bobok terus nempel, what are you doing? Bisa nempel banget sama ownernya. Nih, lucu kan, kayak bantal. Terus Bikang, what are you doing? Gentang mau bobok sama mami, nggak boleh Bikang. Gantian sayang. Ya memang mukanya tuh jelek ya, jadi justru karena mereka jelek itu makanya aku suka. Kayak mukanya tuh kayak orang bodoh gitu loh guys. Jadi kayak suami aku juga waktu itu bilang, kan disuruh pilih tuh antara Bikang atau Kentang. Waktu itu kan kita cuma mau ambil satu. Suamiku cuma jawab, pokoknya pilih yang mukanya paling goblok. Dan mereka nggak galak sama sekali, itu sih yang terpenting. Dan mereka tuh termasuk dikategorikan apartemen dogs. Jadi kalau misal kalian tinggal di apartemen, terus kalian pingin punya anjing, itu Pax ini cocok karena mereka males. Jadi mereka tuh suka bobok, suka banget tidur. Normally mereka tidur sehari tuh bisa 16 jam. Jadi mereka bakalan kayak gini terus nih, tidur tenang terus ngorok. Mereka juga nggak gonggong, nggak berisik, jadi nggak bakal ganggu tetangga gitu. Oke, so sekian dulu dari aku. Semoga video ini menjawab segala rasa penasaran kalian tentang Bikang sama Kentang. Kalau kalian punya suggestion kira-kira video apa lagi yang aku harus buat sama Bikang sama Kentang, please let me know. Kalian boleh DM aku atau kalian bisa komen di bawah. So, if you guys enjoy this video, please support me with your thumbs up and subscribe down below. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye-bye! Bikang sih mami. Nih Bikang nih. This is Bikang. Kadang melet, kadang enggak. This one Bikang. Ini Bikang dahinya ada hitamnya nih. Nih Bikang lebih hitam dahinya. Tuh. Kalau Kentang dahinya putih. Loh, kenapa sih?
Bikang. Do you sleep well? Honey. Hey, siapa hayo yang ajarin kayak gitu? Nggak boleh. Tuh mereka kalau bercanda kayak gitu tuh guys. Rada kasar sih, tapi ya gimana? Emang kulitnya tebel dan satunya juga nggak kesakitan, jadi ya udah. Kasar banget kalau bercanda, suka gigit-gigitan. Umi, hello Umi. Digigit nih, tuh. Hei, Imo. Ini Imo, itu Umi tuh. Yang gigit kentang kok kamu yang keselak sih? Dari tadi lo Bikang keselak terus, kenapa? Mau mimi? Bikang mau mimi? Hei Bikang, mau mimi? Tuh mukanya goblok banget guys. Kentang. Enggak ya? Oh.